Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sebelumnya pada video ini saya akan membahas case based learning ilmu penyakit bakteri dan jamur yang membahas mengenai infeksi Staphylococcus aureus sebagai penyebab abses kulit pada anjing. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Pematriasa Dina Swstikerta dengan NIM 24095141197 dari kelas A. Baik, masuk ke latar belakang masalah, penyakit infeksi bakteri dan jamur merupakan salah satu penyakit yang harus diperhatikan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Pengobatan yang dapat dilakukan yakni dengan memberikan obat antimikroba. Penggunaan obat antimikroba seperti antibiotik dan antifungi yang tidak rasional dapat menyebabkan banyak mikroba patogen beradaptasi dengan lingkungannya dan menjadi resisten terhadap obat tersebut. Terdapat berbagai macam jenis infeksi bakteri, diantaranya Colibacillosis, Listeriosis, Campylobacteriosis, Streptococcus, Staphylococcus, Leptospirosis, dan masih banyak lagi. Staphylococcus merupakan salah satu penyebab utama infeksi pada berbagai spesies hewan domestik dan ternak. Genus tersebut terdiri dari bakteri gram-positif, berbentuk kokus yang bersifat fakultatif, anaerob, dan banyak ditemukan sebagai flora normal pada kulit, selaput mukosa, dan saluran pernafasan hewan. Namun dalam kondisi tertentu, seperti luka, stres, penurunan daya tahan tubuh, atau lingkungan yang kurang higienis, bakteri ini dapat menjadi patogen oportunistik yang dapat menimbulkan infeksi. Staphylococcus aureus merupakan spesies yang paling sering diisolasi dan dikaitkan dengan berbagai penyakit seperti masitis pada sapi dan kambing, abses kulit, artritis, ompalitis, serta infeksi sistemik pada unggas dan kelinci. Infeksi tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan, penurunan produktivitas, hingga kematian, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi peternak. Selain menyebabkan gangguan kesehatan pada hewan, keberadaan Staphylococcus juga menjadi perhatian global karena beberapa strain seperti methicillin resistant Staphylococcus aureus atau MRSA memiliki potensi zoonotik dan dapat berpindah ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan terinfeksi atau produk hewani yang terkontaminasi. Baik, masuk ke masalah yang dibahas. Diambil dari jurnal kajian veteriner yang berjudul Uji Sensitivitas Antibiotika terhadap Staphylococcus aureus yang diisolasi dari luka kulit anjing di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, yakni membahas mengenai adanya furunkel atau abses pada luka kulit anjing yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Penyebab infeksi tersebut diidentifikasi melalui uji isolasi bakteri dari luka anjing dengan swab steril, uji pewarnaan gram, uji biokimia, serta uji hemolisis pada media blood agar. Berikut untuk gambaran klinisnya. Gejala klinis dari infeksi Staphylococcus aureus, luka pada anjing, ditandai dengan adanya furunkel atau abses lokal yang diikuti dengan adanya reaksi peradangan dan nyeri pada daerah yang mengalami abses. Luka yang terinfeksi tersebut terjadi sebagai akibat dari trauma atau perkelahian antar anjing yang menyebabkan luka gigitan pada tubuh anjing. Ketika kulit anjing terbuka atau terluka, hal tersebut dapat memungkinkan masuknya agen infeksi seperti Staphylococcus aureus yang sebenarnya merupakan flora normal pada kulit anjing. Lesi yang timbul kemudian dapat memicu masuknya agen infeksi lain termasuk bakteri. Kondisi tersebut diperparah oleh kurangnya perhatian masyarakat di Desa Merbaun terhadap luka pada anjing peliharaan mereka, sehingga diperlukannya proses penyembuhan yang memerlukan waktu lebih lama atau bahkan mengalami komplikasi yang lebih parah. Infeksi tersebut umumnya terjadi ketika terdapat luka terbuka pada kulit yang memungkinkan kontaminasi oleh Staphylococcus aureus yang kemudian berkembang menjadi infeksi dengan manifestasi berupa pembengkakan lokal, berisi nanah, dan disertai dengan tanda-tanda peradangan serta rasa nyeri di area yang terinfeksi.
Selanjutnya merupakan pencegahan dan penanganan. Pada pencegahan, dikarenakan penyebab utama dari perkelahian tersebut adalah merebutkan makanan, pemilik anjing perlu memastikan anjing peliharaan mendapatkan asupan makanan yang cukup secara rutin sehingga tidak perlu berkelahi dengan anjing lainnya untuk mendapatkan makanan. Pentingnya melakukan pengawasan terhadap anjing guna menghindari kontak agresif dengan anjing lain yang dapat menyebabkan trauma atau luka gigitan. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal anjing juga dapat mengurangi resiko kontaminasi bakteri pada luka terbuka. Kemudian penanganan yang dapat dilakukan pada kasus tersebut, penanganan abses kulit yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus harus dilakukan secara tepat melalui kombinasi antara terapi antibiotik yang sesuai hasil uji sensitivitas dan perawatan luka yang benar. Antibiotik seperti amoxicillin, ampicillin, dan tetrasilin masih efektif terhadap sebagian besar isolat Staphylococcus aureus. Namun terdapat beberapa strain yang telah menunjukkan resistensi, sehingga uji kepekaan antibiotik tersebut wajib dilakukan sebelum pengobatan. Selain pemberian obat, luka atau abses perlu dibersihkan, didrainase, dan diberi antiseptik guna mencegah penyebaran infeksi berkelanjutan. Kebersihan lingkungan, pengelolaan luka yang baik, serta penggunaan antibiotik secara rasional sangatlah penting untuk mencegah resistensi bakteri dan kekambuhan infeksi. Baik, untuk berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diberikan dari kasus tersebut, yakni infeksi Staphylococcus aureus merupakan salah satu penyebab utama abses kulit pada anjing yang biasanya timbul akibat luka terbuka, seperti gigitan hasil perkelahian atau trauma fisik. Bakteri ini yang umumnya merupakan flora normal pada kulit dapat berubah menjadi patogen oportunistik ketika daya tahan tubuh menurun atau terjadi cedera pada kulit. Secara klinis, abses ditandai dengan adanya pembengkakan berisi nanah, kemerahan, panas, nyeri, dan disertai demam. Adapun penanganan efektif yang dilakukan melalui kombinasi terapi antibiotik yang tepat, drainase abses, pemberian antiseptik, serta perawatan luka yang higienis. Pencegahan utama difokuskan pada pemeliharaan kebersihan, pemberian pakan yang cukup, serta pengawasan agar anjing tidak berkelahi dan mengalami luka terbuka. Dan saran yang dapat diberikan dari kasus tersebut, diperlukannya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perawatan luka pada hewan peliharaan guna mencegah infeksi sekunder Staphylococcus aureus. Pemilik hewan juga sebaiknya segera membawa anjing yang mengalami luka ke dokter hewan agar dilakukan pemeriksaan dan diberikan pengobatan yang tepat berdasarkan hasil laboratorium. Selain itu, penggunaan antibiotik harus dilakukan secara rasional dengan dosis dan durasi yang sesuai guna mencegah munculnya resistensi antimikroba. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan diantaranya dengan menjaga kebersihan kandang, memberikan nutrisi yang cukup, serta meminimalkan kontak agresif antar anjing, juga penting untuk menekan angka kejadian abses akibat infeksi bakteri tersebut di lingkungan peternakan maupun rumah tangga. Berikut sumber jurnal yang digunakan dalam pembuatan case based learning tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan baik dalam pengucapan maupun lainnya. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.